Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Pagi ini walaupun kita di rumah masing-masing, Bapak Ibu Saudara tetap setia untuk datang menyembah Tuhan bersama dengan jemaat yang lain. Dan kiranya melalui ibadah kita pagi hari ini, setiap kita dimampukan untuk semakin setia kepada Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui ibadah yang kita lakukan dengan setia. Karena itu pertolongan ibadah kami pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Turunlah atas kami damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami mau memuji-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak dimuliakan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami meninggikan nama-Mu Yesus. Karena hanya Engkau Allah yang layak untuk kami puji. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Haleluya. Meninggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
bersorak bagi Engkau. Kami mau memuji nama-Mu Yesus, karena sungguh Engkau Allah yang layak terima setiap pujian kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi, shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena kita mempunyai Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bahkan perbuatannya dahsyat dan ajaib bagi kita. Haleluya, mari kita memuji Dia, Allah yang heran dan besar. Bersyukur punya Allah yang ajaib, kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang besar bagi kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau
Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang benar, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tetap ada bagi kami Tuhan. Karena itu kami hanya mau mengandalkan Engkau di dalam hidup ini. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Tiada yang lain yang kami perlu Tuhan. Hanyalah Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sungguh perlu Kau Yesus. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari kita nyatakan bahwa kita perlu Kau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari kita nyatakan dengan segenap hati. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Ya Yesus. Ini pernyataan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku percaya Kau penuh. Ku percaya Kau penuh. Amin. Pengharapanku di dalam-Mu. Amin Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku
hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Dan hanya Engkau satu-satunya yang memimpin hidup kami dan juga keluarga kami. Biar Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami sehingga Engkau mewarnai, memberikan nilai-nilai dalam keluarga kami. Dan secara khusus pagi ini ketika kami akan berbicara tentang peran seorang ibu, seorang istri, biarlah hanya Engkau yang menjadi teladan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mau belajar dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah dan pagi hari ini tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan tetap setia beribadah. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang peran seorang ibu, peran seorang istri yang bisa membuat keluarga menjadi bahagia. Ya. Istri atau seorang ibu menjadi penolong di dalam kehidupan keluarga, secara khusus menjadi penolong suami. Dan sebagai dasar mari kita akan membuka di dalam Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-31. Amsal pasal yang ke-31 ayat 10 sampai dengan 31. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ini satu pertanyaan dari Salomo. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Artinya bahwa ibu seorang perempuan yang akan menjadi istri, dia harus cakap, gitu ya. Ia lebih berharga daripada permata. Nah, istri yang cakap menurut Salomo itu lebih berharga daripada permata. Ya, permata adalah sesuatu barang yang mewah. Menurut Salomo, istri yang cakap adalah lebih berharga daripada permata. Hati suami percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh, ia mendatangkan makanannya, ia bangun kalau masih malam, ia menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat baginya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca
apa yang disampaikan oleh Salomo, puisi ini atau ungkapan ini yang diberikan kepada seorang istri yang cakap. Istri yang cakap itu adalah istri yang mampu untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini dikatakan bahwa Salomo berkata bahwa ia melebihi dari permata dan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Nah, ini yang didambakan seorang laki-laki. Harusnya yang berbicara hari ini bukan saya tetapi istri saya, tetapi saya menggantikannya. Dan saya mencoba untuk memahami bagaimana seorang suami menginginkan istri. Nah, kalau berkaca dari kitab Salomo ini bahwa istri yang cakap itu yang diinginkan oleh suami. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak mengurangi rasa hormat, memang fakta dan kenyataannya bahwa Salomo ini punya banyak istri. Jadi dia bisa membandingkannya, tapi kalau kita nggak boleh ya. Jadi Salomo punya banyak istri dan dia bisa membandingkan satu demi satu dan dia tahu persis bahwa istri yang cakap itu yang paling penting bagi suami. Nah, istri yang cakap inilah yang akan membawa keuntungan. Istri yang cakap inilah yang akan membawa berkat. Kalau minggu lalu kita bicara bahwa berkat itu dari seorang suami sebagai imam dan lain sebagainya, tapi hari ini bukan hanya itu. Istri pun menjadi bagian kunci berkat di dalam rumah tangga. Karena itu Salomo menyampaikan bagaimana istri yang cakap itu. Apa maksudnya istri yang cakap yang dimaksud oleh Salomo? Istri yang cakap adalah istri yang mampu untuk mengelola, berperang katakanlah di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan menjadi istri yang cakap kalau dari Salomo, yang Salomo katakan pertama di ayat yang ke-11 berkata bahwa dapat dipercaya. Ini penting ya. Salomo menyimpulkan bahwa istri yang cakap itu yang pertama yaitu dapat dipercaya. Ayat 11 dikatakan hati suaminya percaya kepadanya. Ibu-ibu, ya para istri, ketika engkau mau disebut sebagai istri yang cakap, maka engkau harus bisa dipercaya. Ya, dalam kehidupan rumah tangga, engkau harus dapat dipercaya. Bagaimana kita sebagai seorang istri memberikan kepercayaan atau membuat suami kita percaya kepada kita. Ini penting. Jadi tindakan yang kita lakukan harus sesuai. Jadi menjadi seorang istri jangan suka menyembunyikan sesuatu. Ya, jangan suka menyembunyikan sesuatu kepada suami kita. Buatlah engkau dipercaya oleh suami. Sehingga suamimu dapat memberikan sesuatu kepada engkau. Seringkali kita sebagai istri yang saya temui beberapa seringkali menyembunyikan, apalagi soal uang belanja. Ya, soal uang belanja seringkali kita menyembunyikan, padahal maksudnya baik. Ya, biasanya istri itu akan menghitung begitu rupa setiap belanja, pengeluaran, kekurangan dan lain sebagainya. Dia akan hitung-hitung dan dia akan sisihkan untuk resiko berikutnya. Ya, kalau ada ini itu dan lain sebagainya. Nah, suami kadang-kadang nggak mikir itu. Nah, suami nggak memikirkan itu. Yang penting ketika ngasih duit, cukup nggak cukup, ini harus cukup. Makanya ketika istri diberi uang, dia akan mengatur. Dan biasanya disitulah banyak hal yang kita kerjakan. Yang saya temui bahwa kita seringkali tidak jujur pada suami. Padahal sebenarnya uangnya juga enggak dibuat apa-apa. Dibuat memenuhi kebutuhan rumah tangga juga. Nah, ketika itu terjadi, maka kadang-kadang suami mulai sulit percaya kepada istri. Jadi istri jujur kepada suami. Habisnya berapa jujur, biar suami juga ikut ngitung.
ya pengeluaran sebulan. Kadang-kadang suami hanya tahu beres, nggak mikir yang ini itu, pokoknya tahu beres. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita mengelola, buat suami kita percaya kepada kita. Nah, ini bukan pekerjaan yang mudah untuk dapat dipercaya, tetapi harus kita lakukan. Nah, inilah yang diidamkan oleh Salomo. Istri harus dapat dipercaya, ya. Istri harus dapat dipercaya. Engkau harus jujur dalam kehidupanmu. Ya, kalau pergi jujur kemana, ya, jangan pernah nggak jujur. Dan ketika jujur itu ada dalam kehidupan seorang istri, maka itu akan membahagiakan suami. Ya, itu akan membahagiakan suami dan itu menjadi idaman suami. Kemudian kalau kita baca dari ayat ini, dari pasal ini adalah setelah istri dapat dipercaya, kemudian yang kedua istri harus rajin. Ya, ini yang dikatakan oleh Salomo bahwa istri harus rajin. Di ayat yang ke-13 kita baca, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ini adalah seorang istri yang rajin. Jadi Salomo memberikan satu pemahaman bahwa istri yang cakap itu dia harus rajin, ya. Dia harus rajin. Dia harus bisa mengerjakan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan di dalam rumah tangganya. Dia harus memperhatikan semuanya. Nah, inilah salah satu yang dimaksud oleh Salomo bahwa istri yang cakap harus rajin. Ya, istri yang cakap harus rajin. Banyak kali dalam kehidupan kita rajin akan pekerjaan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menghilangkan kodrat kita sebagai wanita. Walaupun kita sebagai wanita karir, walaupun kita bekerja, tetapi tugas-tugas rumah tangga itu tetap menjadi bagian dari istri, menjadi bagian dari ibu-ibu. Suami punya tugas sebagai imam dan sudah dijelaskan minggu yang lalu. Tapi hari ini tugas seorang istri tetap harus dikerjakan, enggak bisa enggak. Ya. Walaupun kita sebagai wanita karir, bahkan pendapatan kita, penghasilan kita melebihi suami kita, tetapi pekerjaan rumah itu harus tetap dikerjakan. Kalau enggak, itu enggak akan mendatangkan berkat di dalam rumah kita. Sebesar apapun penghasilan dirimu, ibu-ibu, istri-istri, itu enggak akan membuat rumah tanggamu menjadi berkat. Kalau kita enggak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang menjadi bagian kita, menjadi bagian seorang ibu. Seringkali kalau kita sudah merasa bahwa penghasilan kita gede, kemudian kita bisa bayar babysitter, pembantu dan lain sebagainya, kita enggan mengerjakan pekerjaan rumah. Ini salah. Ya, ini adalah sesuatu yang salah. Pekerjaan rumah harus tetap dikerjakan. Dampaknya apa kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah ketika kita sibuk dengan pekerjaan karir kita? Ya, dampaknya adalah kepada anak-anak kita. Ya, kedekatan seorang ibu dengan anak-anak sudah mulai hilang. Ketika seorang ibu memikirkan pekerjaannya, seringkali alasannya, saya sudah capek kerja, saya sudah ini dan itu, saya nggak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
Padahal pekerjaan rumah tangga itu adalah sesuatu yang mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kehidupan. Jujur, dalam pekerjaan rumah tangga mungkin yang dulu pernah saya alami ketika orang tua saya nyuci baju, kemudian kita hari Minggu atau Sabtu itu mulai nyuci sepatu, di situ ada obrolan-obrolan. Ya, ketika orang tua ibu masak, kemudian kita ada di situ ada obrolan-obrolan. Dan ketika kita sibuk dengan pekerjaan kita, waktu kita dengan anak, ngobrol dengan anak santai itu hilang. Makanya pekerjaan rumah tangga tetap harus dilakukan. Ya, pekerjaan rumah tangga tetap harus kita lakukan walaupun kita di rumah punya membantu, namanya juga pembantu. Ya, dia hanya membantu, bukan mengambil alih pekerjaan kita. Tapi seringkali pembantu rumah tangga di kita, dia mengambil alih pekerjaan rumah tangga kita. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, ibu-ibu, ya, khususnya ibu-ibu, lakukan pekerjaanmu sebagai seorang istri. Ya, lakukan pekerjaanmu sebagai seorang istri. Katakanlah secara jujur ketika kita mungkin mengerjakan bagian dapur, tetap ketika kita punya pembantu, mungkin mereka yang mengerjakan kupas bawangnya dan lain sebagainya, tetapi kita yang mengerjakan juga di situ, ambil waktu bersama dengan anak-anak kita. Saya pernah berbicara dengan kakak saya, jujur ketika Indah mulai sakit, dia tidak bisa mengajarkan banyak hal kepada Eu. Ya, Eu semuanya mandiri, ya semuanya mandiri. Dan beberapa hal masih harus diajari. Dan kakak saya bilang harus ada seorang perempuan yang ngajari, gitu ya. Harus ada seorang perempuan yang ngajari. Nanti biar Mbak Joyce yang ngajari. Kakak saya bilang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali bagi seorang ibu yang rajin. Dia harus mengerjakan pekerjaan rumah itu. Kalau kita pengen rumah kita menjadi bahagia, kalau kita pengen rumah kita menjadi berkat, maka engkau harus rajin. Ini yang dialami oleh Salomo. Dia melihat bahwa seorang istri harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Secara sederhana dikatakan menyediakan makan. Hari ini, kenapa banyak rumah tangga yang kehilangan kendali? Karena masing-masing egois. Dan kalau hari ini kita khusus berbicara tentang seorang istri, seorang ibu, seringkali kita melupakan kodrat kita sebagai perempuan. Seringkali di zaman modern inilah yang membuat kita sekarang sudah enggak zamannya ya perempuan di dapur. Sekarang sudah enggak zamannya perempuan di rumah. Betul. Kita harus lebih, tetapi pekerjaan kodrat wanita harus tetap dilakukan. Harus tetap dikerjakan. Karena ini kunci membuat kita bahagia. Jadi jangan salahkan jika anak-anak kita tidak betah di rumah. Jadi jangan salahkan kalau anak-anak kita sekarang tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan nyuci baju sudah enggak bisa. Masak air gosong. Nah, jangan salahkan. Jadi yang kedua, istri harus rajin. Ya, itu Salomo. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, istri yang cakap yang bisa kita pelajari di sini adalah murah hati. Ayat yang ke-20. Ya. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ya.
Salomo menyampaikan bahwa istri yang cakap adalah istri yang murah hati tadi. Kemudian kita bisa lihat ya, bahwa seorang istri harus murah hati. Ayat 20 mengatakan bahwa dia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Seorang istri dalam dirinya dia harus bersikap murah hati. Dia harus bisa melakukan hal-hal yang menolong orang, katakanlah seperti itu. Nah, kalau ini kita lakukan maka itu akan jadi luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau saya perhatikan bentroknya atau masalah yang seringkali muncul pembantu dengan orang di rumah adalah peran istri. Ya, biasanya bapak-bapak itu cenderung diem, tetapi ibu-ibu itu cenderung dia gampang terpancing emosinya. Apalagi kalau melihat membantu rumah tangga kita yang kurang ajar lah, katakanlah seperti itu. Mereka yang tidak ngerti, katakanlah seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bukan menilai dan lain sebagainya. Saya pernah ngobrol dengan kakak saya bahwa kalau kita bawa orang ke rumah kita, budayanya itu berbeda. Ngajarinya itu lama. Jadi kalau kita bawa pembantu orang lain ke rumah kita untuk sama dengan kita itu enggak gampang. Karena dia sudah dibentuk bertahun-tahun dengan kehidupannya seperti itu. Untuk disamakan dengan kita itu sulit. Ya, makanya kita harus sabar mengajari kalau dia pengen seperti kita. Ya, kita harus sabar mengajari kalau dia pengen seperti kita. Dan waktunya enggak cepat. Waktunya cukup lama. Tapi seringkali kita berkata bahwa maaf kata, pembantu kok goblok. Ya, pembantu kok begini. Itu salah. Kita ajari dia. Nah, sikap murah hati ini harus ada pada seorang ibu. Nah, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, rumah kita akan aman. Rumah kita akan nyaman. Ya. Salomo tahu persis murah hati ini harus menjadi bagian di dalam kehidupan seorang istri. Murah hati ini harus menjadi bagian di dalam kehidupan seorang perempuan. Bapak Ibu Saudara, mari seorang istri, ibu-ibu, murah hatilah. Karena itu ladang pelayanan kita. Kita bisa mengenalkan Tuhan melalui kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian apalagi yang Salomo definisikan, kemudian seorang istri harus berhikmat. Kita lihat ayat 12 dan 25, 26. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di dalam lidahnya. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Seorang istri, seorang ibu harus berhikmat. Dalam mengurus rumah tangga harus berhikmat. Enggak boleh buru-buru. Seringkali hikmat ini hilang. Salomo menyampaikan bahwa seorang istri harus berhikmat. Ketika membuka mulutnya, dia harus punya hikmat. Jadi enggak keburu-buru. Istilah kerennya itu enggak nerocos dulu. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita sebagai seorang istri buru-buru berkata-kata, ya, buru-buru berkata-kata.
dan lidahnya harus lemah lembut. Seringkali lidahnya gampang ketarik gitu ya, kalau saya ngomong lidahnya seringkali ibu-ibu gampang ketarik. Ketarik apa? Ketarik omongan. Ketika ngumpul sebentar ngomongin A, kemudian sebentar ada yang ngomong B, ikut ngomong B, dan itu terus terjadi. Nah, Salomo ingin menyampaikan bahwa ini ini hal yang paling berat bagi seorang perempuan untuk memiliki hikmat supaya lidahnya lemah lembut. Karena aneh juga kalau perempuan gak banyak ngomong. Ya, kalau perempuan gak banyak ngomong aneh juga. Tapi ngomongnya harus dengan hikmat. Ya, ngomongnya harus dengan hikmat. Lidahnya harus lemah lembut. Jangan suka ngomong. Biasanya perempuan, ibu-ibu itu kalau ngomong gak ditutup-tutupi. Asal langsung ngomong. Dan kadang-kadang setelah itu membuat sakit hati orang, baru keinget. Gitu ya, baru keinget. Nah, ini perempuan. Tapi kita bisa kontrol. Kita bisa kontrol itu. Maka cari hikmat di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang istri engkau harus berhikmat. Dalam mengurus rumah tanggamu engkau harus penuh hikmat. Enggak buru-buru. Ya. Kemudian yang terakhir, seorang istri yang cakap, yaitu ayat yang ke-30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Yang terakhir, engkau sebagai istri, engkau sebagai ibu harus takut akan Tuhan. Ini penting. Ibu-ibu, dan memang banyak biasanya gereja itu lebih banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Artinya ibu-ibu harus selalu ingatkan bapak-bapak. Ibu-ibu harus selalu ingatkan suaminya ke gereja. Ya. Ingatkan suaminya ke gereja. Istri yang takut akan Tuhan, ini penting. Secara sederhana, Salomo punya istri banyak. Dan istrinya punya kepercayaan-kepercayaan yang lain. Dalam cerita Alkitab, dalam sejarah Alkitab, Salomo dulu adalah orang yang takut akan Tuhan, tetapi kemudian lama-kelamaan ketika Salomo hobi punya istri, ya, dan istrinya kurang lebih 1000 dan punya kepercayaan menyembah agama-agama lain, kepercayaan lain, dewa-dewa lain, Salomo ikut istrinya. Ya, dia terpengaruh istrinya dan dia mulai meninggalkan Tuhan. Mungkin inilah salah satu yang melatar belakangi kenapa Salomo berkata bahwa istri yang takut akan Tuhan itu penting. Ya, istri yang takut akan Tuhan itu penting. Suami yang takut akan Tuhan itu juga penting. Tapi suami kadang-kadang lupa dan istri harus mengingatkan. Jadi ibu-ibu, hari ini engkau harus takut akan Tuhan sehingga engkau bisa mengingatkan suamimu. Kalau kita membaca sederhana, hari ini sebagai kesimpulan, berkat dalam rumah tangga juga terjadi ketika istri berperan. Berkat dalam rumah tangga terjadi kalau istri itu cakap. Dan istri yang cakap yaitu istri yang bisa dipercaya, istri yang rajin, istri yang murah hati, istri yang berhikmat dan takut akan Tuhan. Inilah yang diuraikan oleh Salomo ketika dia berkata bahwa istri yang cakap akan membuat keuntungannya tidak berkurang. Kita tentunya hari ini rumah tangga kita ingin beruntung. Kita tentunya rumah tangga kita tidak kekurangan. Hari ini peran istri, lakukan 5 hal yang Salomo katakan. Maka rumah tanggamu akan diberkati Tuhan, rumah tanggamu akan berlimpah-limpah dengan berkat,
sukacita dan damai sejahtera. Dapat dipercaya, rajin, murah hati, berhikmat, dan takut akan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang seorang istri yang cakap. Dia akan mengatur rumah tangga kita sehingga rumah tangga kita menjadi berkat. Salomo menyampaikan kepada kita, hari ini ambillah satu komitmen. Aku mau dipercaya oleh suamiku. Aku mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan tidak komplain. Aku mau murah hati dengan orang-orang di rumahku. Dan aku tidak akan mudah untuk melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Dan yang paling penting, aku akan takut akan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir dalam kehidupan kami. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur, kami berdoa mengakhiri firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pelayanan firman yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Simon. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati pelayanan Bapak. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah seksi dan kegiatan tengah minggu masih ditiadakan. Ibadah umum dilakukan secara online pada hari Minggu mulai pukul 7 pagi melalui YouTube GIA TKI Channel. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui transfer rekening GIA TKI, rekening BCA atas nama GIA Taman Kopo Indah dengan nomor 0852381238, atau dapat diberikan langsung di gereja melalui amplop-amplop yang sudah disediakan serta dimasukkan ke drum yang berada di samping pintu gereja. Minggu ini ada saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun kelahiran. Yang pertama Ibu Marike Masesah atau Ibu Ike 15 Juni, Bapak Yoyong 18 Juni, Bapak Sahid 19 Juni, Ibu Kurniati Sujono 20 Juni, Ibu Stefani Johana 20 Juni. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga ada yang merayakan ulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Afuk dan Ibu Syane pada tanggal 14 Juni. Selamat ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak dan Ibu. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan menaikkan doa syafaat. Kita mengarahkan hati, memohon akan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah keselamatan, terima kasih untuk anugerah kehidupan, di mana Tuhan boleh berkarya memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berbicara lebih dalam lagi kepada setiap sidang jemaat Tuhan, secara khusus kepada setiap mereka Tuhan yang ambil berperan di dalam tengah-tengah keluarga mereka. Kami menyerahkan untuk para ibu, para istri. Kiranya Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan umat-Mu, kiranya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan sandaran hidup mereka. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga, kami menyerahkan dalam setiap pergumulan mereka, permasalahan mereka. Tuhan berikan hikmat kepada setiap kami, sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami mau Tuhan melewatinya bersama dengan kekuatan Tuhan. Dan hikmat-Mu lah Tuhan yang membawa kami untuk mencapai satu rancangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Simon yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hidup dan pelayanannya menjadi kekuatan bagi setiap mereka yang dilayani, dan terlebih nama-Mu dipermuliakan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk umat Tuhan
Seminggu ke depannya akan beraktivitas, kiranya Tuhan tetap menjagai akan kehidupan umat-Mu. Apapun Tuhan yang menjadi rutinitas kami mau Tuhan Engkau yang menyertai dan memelihara kehidupan kami. Sehingga kami berjalan dengan kekuatan Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi berkat Tuhanlah yang membawa kami untuk kami terus mengalami akan satu lawatan Tuhan, dan kami mengerjakan bagian kami dengan penuh berkemenangan karena ada campur tangan kuasa Tuhan. Kami terus menyerahkan bagi mereka yang bergumul dengan perekonomian, bagi mereka yang bergumul dengan kesehatan, bagi mereka yang Tuhan tidak mengerti akan apa yang harus mereka ambil dan pilih, mereka dihadapkan dengan berbagai macam dilema hidup. Tuhan, hikmat-Mu menuntun mereka untuk mereka terus melangkah dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Karena Engkau Tuhan Allah yang menjadi kekuatan kami, dan Tuhan yang menyembuhkan akan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih ya Bapa, kami terus mendoakan untuk penanganan virus COVID-19, kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat kepada pemerintahan dan setiap elemen yang bekerja. Tuhan, Engkau yang juga akan memberkati setiap mereka, sehingga melalui setiap fase demi fase, kami pun Tuhan semuanya tetap mendukung, dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami semuanya mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini terimalah berkat Tuhan, karena Engkau setia di dalam ibadah bersama dengan Tuhan, dan Engkau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Ibadah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.